warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auliata Anissa. Saya dari jurusan Tadris Kimia IAIN Batu Sangkar. Saya akan menjelaskan tentang larutan. Larutan ini adalah campuran homogen dan larutan ini ada zat pelarut dan juga ada terlarut. Berdasarkan wujudnya, pelarut itu terbagi atas tiga. Yang pertama, larutan dalam gas. Yang kedua, cair dalam larutan cair. Yang ketiga, larutan padat. Dan contoh dari larutan gas yaitu gas dengan cair. Contohnya adalah larutan soda. Dan ada ikatan hidrogen namanya. Ikatan hidrogen ini adalah terbentuknya satu atom H dengan atom yang lainnya. Dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang pertama ukuran partikel zat terlarut, yang kedua ada pengadukan dan suhu. Kemudian ada prinsip yang mempengaruhinya. Yang pertama itu like dissolve like, maksudnya like dissolve ini adalah yaitu senyawa polar akan larut dengan senyawa polar juga, sedangkan senyawa nonpolar akan larut dengan senyawa nonpolar juga. Dan ada jenis larutan berdasarkan daya hantar listrik. Yang pertama ada larutan elektrolit dan non-elektrolit. Larutan elektrolit ini maksudnya yaitu larutan yang dapat menghantarkan listrik, sedangkan larutan non-elektrolit yaitu larutan yang tidak menghantarkan listrik. Dan elektrolit itu terbagi atas dua. Yang pertama elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Dan contoh dari elektrolit kuat ini yaitu NaCl, CaCl2. Dan elektrolit lemah itu contohnya asam cuka atau CH3COOH. Kemudian kalau non elektrolit itu dia itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama tidak adanya gelembung, kemudian ionisasinya tidak ada, kemudian lampunya itu tidak akan menyala. Sedangkan dalam elektrolit kuat itu lampunya itu menyala, kemudian ada gelembung. Kalau di elektrolit lemah ada tidak ada nyala lampu dan kemudian ada sedikit gelembung. Ada kelarutan. Kelarutan adalah banyaknya zat terlarut yang bisa dapat larut dalam suatu larutan. Kemudian kelarutan ini terbagi tiga. Yang pertama larutan tak jenuh, kemudian larutan tepat jenuh, yang ketiga larutan lewat jenuh. Konsentrasi larutan ini ada zat-zat yang terlarut dalam larutan. Kemudian ada kadar zat. Dan di konsentrasi ini ada namanya persen volume, persen berat, dan BPJ, normalitas dan molalitas. Dan hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah-salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.